warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maya Isnaini dengan NIM A1S11931 dari ruang R001 semester 4. Saya salah satu mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kali ini saya akan membuat video wawancara bersama masyarakat di sekitar kampung saya, dan video wawancara ini membahas tentang temanya yaitu pembelajaran daring atau online. Nah, video ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah evaluasi pengajaran dengan dosen pengampu Bapak Ruli Andiaksa SPD NPD. Nah, langsung saja ya kita tonton video wawancaranya berikut ini. Assalamualaikum Bu. Oh iya, Maaf Bu, minta waktunya sebentar. Ibu sibuk tidak hari ini? oh tidak ya, silahkan. Oh ya, di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang pembelajaran daring di lingkungan sekitar Ibu, di kampung Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, bersedia. Oh ya, di sini wawancara ini sebagai untuk memenuhi tugas kuliah saya ya Bu. Jadi diharapkan Ibu dengan senang hati membantu saya. Oh iya. Di sini saya ingin merekamnya, boleh ya Bu, untuk sebagai dokumen saya. Silahkan. Oke Bu. Oke, sebelumnya kenalan dulu, nama Ibu siapa ya? Nama saya Ibu Susanti. Oh, Ibu Susanti. Ibu di kampung ini namanya kampung apa ya Bu? Di kampung kami itu tinggal di Merlung ya, di Tanjung Makmur. Di pelosoknya Merlung ya Bu? Iya, di pelosok. Oke Bu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang pembelajaran daring. Sedangkan pembelajaran daring ini kan pembelajaran yang ya saat ini banyak diterapkan di Indonesia ya Bu. Iya. Oke Bu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan ya Bu. Yang pertama itu, apakah di kampung Ibu ini sekarang menggunakan metode belajar online ini? Oh iya, di kampung saya ini semua belajar dengan sistem online. Mulai dari anak PAUD sampai anak SMA, semuanya belajar dengan cara online. Oh, jadi semuanya dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA menggunakan belajar online ini ya Bu? Iya, semuanya merata. Oke. Nah, selanjutnya, apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran online ini? Ya, kalau menurut saya tidak setuju ya, karena belajar online itu kurang efektif ya. Karena sering kesulitan ya belajar online itu, terutama dengan sinyal, apalagi di kampung kami itu di pelosok ya. Sinyal tuh sering hilang-hilang, jadi mengganggu. Kalau belajar dengan sistem online terus itu, kadang anak-anak pun ya mengeluh, kesulitan. Ya jadi ya gimana lagi ya, kalau bisa ya segera masuk ya tatap muka, jangan dengan cara online seperti ini. Jadi kesimpulannya Ibu tidak setuju ya dengan pembelajaran online ini yang telah ya diterapkan oleh negara Indonesia ini ya? Ya sangat tidak setuju ya, karena merasa terganggu aja. Terganggu ya dengan sinyal itu tadi. Soalnya kalau tidak ada sinyal pun tidak bisa mengerjakan tugas. Oke, seperti itu. Apa kesulitan yang dialami Ibu saat mendampingi anak belajar online? Kesulitannya itu banyak ya, apalagi anak saya itu yang kecil baru mulai masuk PAUD. Kalau masuk PAUD itu kan aturan ya baru senang-senangnya ya bermain, sekolah itu ya masuk, ketemu guru, ketemu kawan-kawan. Sedangkan ini harus belajar di rumah. Jadi tidak ada kemajuan lah untuk anak yang baru belajar PAUD itu ya. Belajar pun kadang dia bermalas-malasan, yang capek lah, males lah, soalnya kan belajar dengan orang tuanya ya. Jadi kalau belajar dengan orang tua tuh kadang anak susah mengerti. Dibelajarin pun dia nggak mempunyai rasa takut pun tidak ada, soalnya udah terbiasa kan dengan orang tuanya sendiri. Jadi kalau bisa tuh kan belajar tuh ya masuk tatap muka, supaya anak itu lebih berani. Ya wawasannya tuh ya apa ya, Bertambah luas. bertambah luas. Jadi kalau belajar di rumah tuh tidak mengerti seperti itu. Jadi banyak juga kesulitan yang Ibu alami ya untuk pembelajaran daring ini ya? Oh iya. Apalagi Ibu masih punya anak kecil kan yang harus dipantau terus untuk belajar daringnya ya? Iya. Selanjutnya, bagaimana
menurut Ibu jika belajar di rumah dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan? Ya kalau menurut saya tidak setuju ya, tapi ya harus gimana lagi, itu kan aturan pemerintah, jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah. Kalau disuruh milih ya mending milih masuk, jangan dengan cara belajar di rumah seperti ini. Belajar di rumah itu anak tuh ya itu sering malas, pokoknya kalau waktunya tugas itu dikirim sama gurunya, dikirim itu kan lewat HP. Jadi kalau waktunya mengerjakan tugas kadang anak tuh tidak mau, dia maunya bermain lah, nonton TV lah. Kalau di rumah kan seperti itu. Jadi kalau tidak cepat masuk, tidak cepat tatap muka, bertemu dengan guru, kawan-kawan, ya terus kayak mana anak itu tidak bertambah wawasan, tidak tambah pinter. Kalau belajar dari rumah terus ya kan tidak ada penjelasan yang lebih, jadi anak itu ya kurang lah, itu pengertiannya tuh berkurang ya seperti itu. Oke, oke. Jadi Ibu juga tidak setuju ya kalau misalnya pembelajaran online atau daring ini akan terus-menerus diterapkan gitu kan? Iya, sangat tidak setuju. Oke, oke. Nah, selanjutnya mengapa belajar online untuk saat ini menjadi pilihan prioritas di kampung Ibu? Sebenarnya ya bukan pilihan, tapi ya gimana ya, kita tuh kan semuanya aja sekarang online, jadi ya kita ngikut aja. Kalau disuruh milih ya tidak setuju lah, belajar online itu sangat menyulitkan, apalagi seperti kami itu ibu rumah tangga yang harus mendampingi anaknya belajar di rumah. Kadang namanya ibu-ibu, namanya orang tua tuh kan wawasannya tuh kurang. Kadang kalau belajari anaknya di rumah mau ngasih penjelasan, ngasih pengertian, kita aja tidak mengerti apa yang soal yang diberikan. Jadi kita tidak bisa untuk menjelaskan apa-apa sama anak yang dipelajari di rumah itu. Oh ya, karena juga namanya kita sebagai masyarakat ya Bu, jadi harus mengikuti aturan pemerintah ya. Iya. Jadi ya kampung Ibu ini mengikuti aturan pemerintah saja gitu kan sepertinya. Iya, namanya kita masyarakat ya ngikutin aja aturan pemerintah kayak mana kan. Oke, selanjutnya seperti apa dilema yang Ibu sering hadapi saat belajar di rumah? Kalau dilema ya banyak, terutama itu anak tidak mengerti. Kalau dibelajari ya sulit, susah. Kalau sama orang tua tuh kan ya seringlah malas. Kadang kita pun namanya orang tua kan sampai emosi yang belajari anak tidak mengerti itu. Tapi ya kayak mana lagi, anak tuh kalau sama orang tua tuh tidak mempunyai rasa takut, jadi ya nggak mengerti anak itu belajar di rumah kan. Kita pun kalau waktu tugas datang anak dibelajari, kadang belajar tuh susah, lama, jadi memakan waktu. Sedangkan kita namanya ibu rumah tangga, orang tua, banyak yang harus dikerjakan. Kadang ya ada acara mau pergi, itu kan udah makan waktu. Sedangkan kita tuh kadang udahlah ada acara mau pergi, sedangkan anak belum belajar di rumah itu, belum sekolah. Jadi kita ngurusin anak dulu, suruh belajar kan di rumah tuh sekolah. Tapi kan kadang tuh anak tuh kalau belajar lama, jadi ya itulah kita tuh susah, itu udah makan waktu itu kalau bagi kami namanya ibu-ibu, namanya orang tua ya. Jadi setiap hari tuh harus kejar-kejaran dengan waktu, mana mengurus rumah tangga, mana anak belum sekolah, mana banyak yang harus dikerjakan. Itu yang menjadi dilema saat ini ya, seperti itulah kami mengalami kesulitan itu. Nah, untuk sekolah PAUD-nya di kampung Ibu ini itu sudah berapa lama ya dilaksanakan gitu? Di kampung kami itu udah mau hampir 1 tahun. 1 tahun aja belum ada yang namanya tatap muka. Sedangkan namanya anak PAUD tuh harus masih senang kan, harus bertemu dengan teman-temannya, berkenalan, bermain. Ini tidak ada yang namanya masuk sekolah tatap muka. Jadi kalau menurut anak itu kan belum mikirnya, dia belum sekolah, soalnya belum pernah masuk. Mana yang mau sekolah dulu pun udah beli sepatu, udah beli peralatan lengkap, seragam udah ada. Ini udah hampir 1 tahun pun belum masuk sekolah ya.
Jadi ya sepatu tuh udah mulai sempit, yang namanya baju tuh udah mulai agak kecil, ya itu terus kayak mana lah kami tuh ya, itu kan semua tuh dibeli dengan uang ya. Kalau ya namanya sepatu dibeli aja belum dipakai udah mulai sempit lagi kayak gitu kan. Jadi ya kita tuh mikirnya ya namanya orang tua ya banyak lah yang harus dipikirkan, apalagi peralatan semua udah dibeli belum dipakai sama sekali, itu pun udah mulai sempit semua. Itu kan ya bikin repot lah itu Ya, kan. jadinya seperti mengalami kerugian juga ya Bu, karena belum pernah dipakai kan, tiba-tiba sudah sempit, sudah nggak bisa dipakai lagi seperti itu ya. Iya. Selanjutnya ini, apa saja kelebihan dan kelemahan yang dapat Ibu jumpai selama proses belajar di rumah ini? Kalau kelebihan tidak ada ya, kalau kelemahan banyak. Kelemahan ya itu, anak sekarang dia udah mulai sekolah, dia pikir dia belum sekolah, soalnya belum pernah masuk sekolah. Makanya setiap belajar di rumah tuh anak tuh sering main-main ya, sering main-main, disuruh belajar yang serius dia tidak mau. Nanti ya kalau belajar tuh seringlah tidur-tiduran, males-malesan, yang capek, yang ngantuk kan kayak gitu. Jadi anak itu terus kepintarannya tuh ya mau dari mana cepat pintar, sedangkan belajar aja malas. Kadang kita itu sampai emosi belajar yang namanya anak itu, maksudnya dibelajari supaya cepat mengerti, belajar serius, tapi dia belum mengerti untuk serius, apalagi namanya anak PAUD ya. Kadang waktunya udah jam sekolah, dia aja masih senang bermain, disuruh cepat dia nggak mengerti, dia yang maunya kan masih bermain terus kayak gitu kan. Jadi kami tuh ya kayak mana lah, mengalami kesulitan sekali kalau harus belajar di rumah terus-terusan seperti ini. Apalagi namanya anak saya tuh baru PAUD, kalau kelamaan belajar di rumah seperti ini, nanti kelanjutannya ke depannya itu terus kayak mana gitu loh, anak tidak mengerti. Coba kalau mulai masuk belajar di sekolahan, ketemu guru, ketemu kawan, dia itu kan lebih berani. Kalau kawannya bisa nulis pintar, dia tuh pasti kan ingin pintar juga, ingin pintar nulis ya, pengen kayak kawannya lah. Kalau kayak gini nggak ada kemajuan sama sekali. Itulah yang kayak mana ya mikirnya itu kan ya, repot lah sebagai orang tua tuh menghadapi semua ini kan. Jadi untuk kelebihan pembelajaran daring ini tidak ada ya untuk Ibu rasakan ya? Tidak ada. Jadi ya banyak kelemahannya ya daripada kelebihan, karena kelebihan pun tidak ada kan? Iya, tidak ada kelebihan, semua itu ya nggak ada kemajuan sama sekali, tidak ada kelebihan apa-apa. Ya itu, dia mikir udah sekolah aja dia pikir belum sekolah kayak itu. Setiap disuruh belajar katanya bosan, itu terus. Soalnya kalau sama orang tua kan apa yang diberikan dari sekolahan itu ya yang dibelajari itu. Orang tua mau menjelaskan, orang tua pun tidak mengerti. Ya seperti itu. Nah, untuk perkembangan anak Ibu dari dulu masuk PAUD kan udah belajar online kan? Iya. Nah, jadi belajar online kan Ibu yang mengajari kan? Dari situ sampai detik ini apa perkembangannya Bu? Perkembangannya itu ya belum ada. Jadi masih ya kayak itu aja, cuman nulis aja harus dibimbing terus. Mengenal huruf aja juga masih diajari, angka juga masih diajari. Jadi belum ada kelebihan apa-apa ya, semua harus masih dibimbing. Soalnya dia pikir ya itu belum sekolah dia itu, jadi masih asik bermain-main aja di rumah. Jadi nggak ada kelebihan apa-apa, nggak mengerti. Jadi kami sebagai orang tua itu ya terus kayak mana kalau kayak gini terus, anak mau pintar kayak mana, sedangkan nanti habis PAUD itu dia harus masuk SD. Sedangkan kalau SD itu harus sudah bisa membaca, menulis. Tapi ini anak itu belum ada kelebihan apa-apa. Terus jadi kami itu kan ya sangat repot. Ya jadi pikiran juga lah belajar di rumah itu. Jadi untuk perkembangannya belajar online selama ini ya belum sangat terlihat ya Bu, karena ya Ibu kan yang mengajari kan bukan guru aslinya gitu kan. Iya,
namanya juga ya ibu rumah tangga kan, kalau belajari anaknya ya sebisanya aja lah, nggak bisa harus kalau berlebih harus seperti guru itu kan nggak bisa, soalnya bukan profesi saya sebagai guru, profesi saya kan ibu rumah tangga. Kalau suruh belajari anak yang seperti guru harus ini harus itu ya nggak bisa ya, jadi anak tuh yang nggak pernah mengerti lah kalau belajar di rumah sama orang tua. Soalnya kalau sama orang tua tuh anak tuh kadang bisa berani, malas lah, capek lah kan kayak gitu. Tapi kalau di sekolahan sama guru kan anak tuh ya harus nurut kan, dia mau bilang capek mau bilang malas kan tidak berani. Jadi kan adalah kemajuan kalau belajar di sekolah, kalau di rumah ya nggak ada kemajuan apa-apa. Ya udah seperti itu. Nah, apakah keluh kesah ibu ini sama seperti ibu-ibu teman-temannya anak ibu tadi, atau sama ibu-ibu SD? Karena SD kan juga orang tua masih perlu membimbing kan. Apakah sama keluh kesahnya yang dialami? Ya kalau keluh kesah itu sama, apalagi SD itu kan lebih susah belajarnya. Ya keluh kesahnya ya sama aja. Kadang pelajaran SD itu lebih susah. Namanya orang tua kadang tidak mengerti mau belajari anaknya, soal yang diberikan aja orang tua pun tidak mengerti, mau belajari mau ngasih penjelasan tidak mengerti, jadi kan tambah repot. Anak pun kadang kebingungan mau ngerjakan, anak tidak tahu, orang tua mau belajari orang tua pun tidak tahu, seperti itu. Jadi ya keluh kesahnya semua sama aja. Jadi untuk keluh kesahnya semua sama ya dirasakan oleh ibu-ibu ini ya? Iya. Nah, untuk keluh kesah ini kan ya sangat meresahkan bagi masyarakat kan. Nah, masyarakat sekitar di kampung ini kan. Nah, itu apakah udah pernah dibicarakan gitu sama pihak atasan, misalnya kayak perangkat desa atau dengan guru-guru pada sekolah tersebut? Ya, kita udah bicara kan, kalau sama guru udah bicara. Tapi ya namanya peraturan, ya kita kan mau tidak mau ya harus mengikuti. Kalau kita bicara sama guru, ya ini harus masuk, harus tatap muka. Namanya peraturan harus sekolah dari rumah, sekolah online. Ya kita minta mau masuk, suruh tatap muka, ya namanya guru ya tetap tidak berani mau mengumpulkan murid-muridnya, mau masukkan murid-muridnya disuruh masuk tatap muka. Namanya guru pun tidak berani, soalnya itu udah peraturan pemerintah. Seperti itu. Jadi ya dari dulu sampai sekarang semenjak ada pembelajaran online ini memang tidak ada pernah diadakan tatap muka seperti itu ya Bu, untuk tingkatan PAUD ini? Tidak ada, belum pernah sama sekali yang namanya tatap muka. Sekolahnya pun online terus dari rumah. Itu pun setiap tugas itu kan dikirim lewat HP, yaitu kalau pas sinyal nggak ada, sinyal hilang-hilang pun terkendala, nggak bisa mengerjakan tugas. Oh seperti itu ya, karena di pelosok ini apakah sering ada gangguan sinyal seperti itu ya Bu? Sering, sinyal tuh sering hilang-hilang, apalagi lampu tuh sering sebentar-bentar mati. Kalau yang namanya lampu mati, sinyal otomatis ikut mati. Kalau sinyal mati, ya udah tidak bisa mengerjakan soal. Jadi kendalanya ya salah satunya ada di sinyal tersebut ya Bu? Iya, itu sangat mengganggu sekali kalau belajar terus di rumah kan. Sehingga itu bisa mengganggu konsentrasi belajar, mengganggu perkembangan anak juga ya Bu? Iya. Nah seperti yang Ibu bilang tadi kan, bahwa Ibu sudah membelikan anak-anak Ibu itu seperti peralatan sekolah gitu kan. Namun belum pernah dipakai, tapi sudah pada sempit gitu kan, sehingga kalau sempit kan udah nggak bisa dipakai lagi seperti itu kan. Nah itu tuh apakah ada dapat bantuan gitu Bu dari pihak sekolah gitu? Kalau selama ini ya, selama anak saya masuk sekolah itu belum pernah ya namanya dapat bantuan itu. Ya kalau semua peralatan sekolah itu udah dibeli tapi belum jadi dipakai, semuanya udah mengecil, udah pada sempit. Sedangkan itu kan kita beli itu mahal ya, namanya harus pakai uang, itu pun mahal. Sedangkan sekarang aja udah nggak bisa dipakai. Jadi besok kalau waktunya sekolah udah diperbolehkan masuk tatap muka, otomatis kita harus mikir lagi, harus beli lagi. Sedangkan sekarang cari uang aja susah. Namanya kalau cuma untuk ngurusin beli peralatan sekolah terus kayak mana ya, kami mikirnya itu ya merasa keberatan lah, soalnya alat-alat sekolah itu kan tidak murah gitu.
Oke oke. Untuk seperti kuota gitu, apakah ada mendapat bantuan dari pihak sekolah atau Kemendikbud gitu Bu? Kalau untuk anak PAUD itu selama ini belum pernah namanya dapat bantuan. Anak saya itu mulai masuk sekolah PAUD itu yang namanya bantuan apa aja itu belum pernah dapat ya. Belum pernah ada bantuan apapun. Oh, jadi tidak ada dapat bantuan apapun ya. Jadi ya murni Ibu mengeluarkan uang sendiri ya untuk memenuhi kegiatan pembelajaran ini ya. Iya, selama ini harus membeli paket. Kalau tidak ada paket, otomatis anak tidak bisa belajar. Sedangkan paket aja dibeli sekarang itu tidak murah ya. Beli paket itu pun mahal. Ya jam jadi kendala pun itu besok kalau udah mulai masuk kita pun harus membeli peralatan sekolah yang baru lagi. Sekarang yang dibeli kemarin itu tidak terpakai. Itu kan terus kayak mana lah ya, kalau kayak kami itu sekarang aja yang namanya keuangan itu mengalami kesulitan waktu saat ini. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk pembelajaran daring PAUD di kampung ini itu tuh menggunakan aplikasi WhatsApp ya Bu? Iya. Jadi ya otomatis HP-nya harus yang memadai ya kan? Iya. Jadi untuk di keluarga Ibu ini apakah HP-nya sudah memadai untuk memenuhi pembelajaran daring tersebut? Ya sudah, kemarin itu kan ya entah harus kayak mana caranya pun kita harus beli HP yang bisa untuk anak belajar lah ya. Kalau cuman HP-HP yang kayak mana ya, yang tidak ya HP bukan Android kan anak tidak bisa belajar. Jadi ya kemarin itu ya kita harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli HP yang baru supaya anak bisa belajar di rumah. Oke, jadi seperti itu ya Bu. Nah, untuk bantuan-bantuan dari desa untuk terkait tentang corona ini apakah Ibu pernah mendapatkannya? Tidak pernah mendapatkan. Saya bantuan berupa apa aja belum pernah mendapatkan selama ini. Padahal kalau dipikir pun ya namanya saya pun orang yang bukan orang yang punya, bukan orang yang mampu. Tapi selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan berupa apapun. Oh, oke. Jadi seperti itu ya Bu. Dari kesimpulan wawancara kita hari ini, banyak sekali ya dilema, keluh kesah, kekurangan pembelajaran dari ini ya yang sudah ya untuk anak Ibu yang taraf PAUD kan sudah hampir 1 tahun ya dilaksanakan, sehingga ya anak Ibu kayak perkembangannya kurang gitu kan. Seharusnya anak PAUD kan ya bisa belajar dan bermain, sehingga waktu mereka SD pun sudah ada nampak skill-skillnya atau nampak perkembangannya seperti itu ya Bu. Oke. Nah, di sini terima kasih ya Bu atas waktunya Ibu bersedia saya wawancarai ya. Oke, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Selamat sore.